Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Infinix Hot 9 dan pada saat video ini dibuat, ini harga flash sale-nya masih 1.699.000. Dan Bang Tekno pernah bikin video hands-on ini pada saat itu bilang kalau ini tuh pakai Helio 35, padahal sebenarnya ini pakai Helio A25 yang lebih baru. Soalnya waktu itu emang belum ada informasi mengenai Infinix Hot 9 ini. Pakai prosesor apa, spesifikasinya kayak gimana. Bang Tekno cuma ngandelin aplikasinya namanya AIDA 64, dan di aplikasi AIDA 64 itu ini dibaca pakai Helio P35, tapi ternyata Helio A25. Dan dengan prosesor Helio A25, 4GB RAM dan 128GB storage, HP ini udah bisa punya skor Antutu hampir 100.000 sob. Ya udah lumayan, walaupun nggak wah. Ya tapi itu skor Antutu cuma angka. Kalau buat main game, Helio A25 ini kayak gimana ya? Pertama di game Mobile Legends, HP ini udah support mode high frame rate dan sanggup main dengan setting grafis rata kanan alias maksimal. Diajak main juga udah cukup lancar sob. Nggak ada drop frame atau stuttering atau apalah yang bikin nggak nyaman buat main. Udah cukup lancar pokoknya. Ya yang penting internetnya juga lancar. Sementara kalau dipakai buat main COD mobile, HP ini cuma bisa disettingkan grafis smooth dan frame rate high. Nah, pas main di settingan grafis maksimal ala HP ini, ya kayak gini sob. Masih bisa buat main tapi kadang berasa ada drop frame. Tapi masih bisa buat push rank. Ya asal kamu jago aja mainnya. Dan yang menarik adalah ini nih sob. Tombol volumenya bisa disetting jadi L1 R1 fisik kalau main game dengan genre FPS kayak gini. HP mahal yang 3 jutaan juga belum tentu bisa kayak gini kan. Keren. Bravo Infinix. Dan buat kamu yang tanya-tanya gironya delay apa enggak, ya kalau menurut saya sih agak santai ya. Kalau menurut kamu segini gimana? Tapi ya untuk kelas harganya udah cukup kan buat main game, walaupun nggak wah, tapi udah lumayan asik. Dan ngomong-ngomong HP ini bodinya berbahan polikarbonat, warnanya gradasi. Ada pola-pola tekstur garis-garis halus kayak gitu, jadi kayak Samsung Galaxy A series lah. Bedanya ini nggak mantul-mantul garis cahaya. Udah keren banget sih. Bodinya di finishing glossy, jadi fingerprint magnet banget. Gampang banget kotor sama sidik jari. Jadi kalau kamu nggak suka pakai soft case atau hard case, sering-sering deh lap nih HP. Dan yang paling bikin keren adalah ini. Kameranya 4 biji yang berderet di belakang kayak gini. Dengan bingkai yang agak lebar, jadi kelihatan lebih kekinian. Kalau tampak depan, udah bergaya kekinian pakai layar dengan punch hole display. Dengan ukuran layar yang luas banget, gayanya juga udah kayak HP yang lebih mahal ya. Udah kayak HP harga 3 jutaan lebih. Iya, tapi bezel layarnya masih cukup tebal sih. Wajar lah mengingat harganya. Yang bikin istimewa adalah di bagian atas kanan layar ini ada LED flash untuk selfie yang juga berfungsi sebagai LED notifikasi. Jadi kalau ada pesan masuk, LED flash ini bakalan kedip-kedip genit. HP mahal kamu belum tentu punya LED notifikasi kayak gini. Di sisi bawah HP kamu bisa dapetin port audio, lubang mic, port micro USB, dan grill speaker yang cuttingannya udah halus banget sob. Ya sayang banget sih lubang speakernya di sebelah kiri gini. Jadi kalau mau main game pakai HP ini yang biasanya diputar kayak gini jadi nggak bisa. Karena lubang speaker ketutup tangan kayak gini. Jadi mau nggak mau ya diputar gini. Ya kurang nyaman sih walaupun ini cuma faktor kebiasaan. Overall untuk desain dan build quality, HP ini udah keren di kelas harganya sob. Bodinya cakep, layarnya juga kekinian. Nah ngomongin layar, Infinix Hot 9 ini ukuran layarnya 6,6 inch, resolusinya SD Plus dengan rasio layar 20:9. Jadi walaupun gede, nggak berasa kegedean di tangan. Dan kualitas visualnya juga udah cakep. Dilihat dari berbagai sudut tetap terang dan jelas. Layarnya juga mampu mengenali maksimal 5 sentuhan dan juga udah cukup responsif. Nggak ada yang namanya delay touch walaupun di tepian sekalipun. Jadi buat main game udah cukup nyaman, apalagi layarnya memanjang kayak gini. Dan kalau lagi nonton video atau streaming YouTube terus ada pesan masuk, kita tinggal tap aja notifikasinya kayak gini. Langsung kebuka otomatis jendela pesan, tapi video tetap jalan. Nah, kalau kualitas suara speaker, sama sih kayak HP sejutaan, bahkan 2 jutaan atau 3 jutaan sekalipun. HP ini masih pakai speaker single mono di sisi bawah HP. Yang suaranya kayak gini sob, kalau di setel dengan volume maksimal. Nggak pecah sih, udah lumayan.
Nah, kalau denger musik pakai headset, baru deh lumayan menyenangkan karena ada fitur DTS, Digital Theater System. Kamu bisa setting suara yang mau kamu dengar sesuai rekaman, atau suara seakan dari depan, atau suara kedengaran lebih dekat. Terserah kamu, selera kamu gimana enaknya. Dan yang istimewa dari Infinix Hot 9 itu salah satunya adalah baterainya sob. Selama saya pakai sih selalu tembus lebih dari 3 hari. 2 hari 3 harian. Tapi ya ngecas ulang baterainya aja yang masih sabar. Saya udah coba pakai charger QC3 juga tetap lama. Butuh waktu 3 jam lebih buat ngisi dari kritis sampai penuh 100%. Buat sensor-sensor juga HP ini udah lengkap. Nggak ada yang disunat walaupun harganya hemat. Sensor cahaya ada, sensor gyroscope ada, sensor magnetik juga ada. Jadi buat pakai sehari-hari pasti nyaman. Ya, walaupun NFC belum ada. Tapi ya HP-HP lain di kelas harga yang setara emang ada yang pakai NFC. HP keluaran terbaru ya. Nggak ada. Jadi wajar lah. Sementara di sisi keamanan biometrik, Infinix Hot 9 ini masih nyediain sensor sidik jari fisik di belakang bodi. Yang lokasinya mudah banget dijangkau, gampang banget dikenali karena permukaannya lebih rendah dari bodi. Dan performa baca jarinya juga cepat. Dan juga cukup akurat, sekali tap langsung kunci kebuka. Kalau mau pakai pengenalan wajah juga udah cukup cepat, asal di kondisi yang cukup cahaya. Dan kalau menurut kamu internal storage-nya 128GB ini kurang, buat ngisi apaan ya? 128GB kurang. Kamu bisa tambahin. Kamu bisa ekspansi memori karena HP ini punya 3 slot kartu. Slot microSD khusus dan 2 slot SIM card. Jadi kita bisa nambahin microSD tanpa harus ganggu SIM 2. Dan HP ini juga udah bisa baca semua kartu 4G dan udah bisa VoLTE. Jadinya gonta-ganti paket internet hemat, nggak perlu pakai ribet. Dan walaupun berdasarkan spesifikasi HP ini harganya terjangkau, Infinix Hot 9 ini udah pakai Android 10 sejak dalam kandungan. Ya, tapi pakai UI bikinan Infinix sendiri yang namanya XOS UI. Dan fiturnya banyak banget sob. Ada extend buat kamu yang bosenan, jadi bisa pilih-pilih tema untuk ngubah gaya HP kamu biar nggak bosen. Atau sekedar ganti-ganti wallpaper. Ada smart panel yang bisa memudahkan kita untuk pindah-pindah aplikasi yang sering banget kita pakai. Atau memudahkan akses ke screen recording. Infinix Hot 9 ini juga udah support dark theme yang bikin bagian latar warna putih jadi gelap, sementara teksnya jadi warna putih, baik di sistem maupun di aplikasi-aplikasi populer. Jadi main HP-nya jadi makin nyaman. Dan kalau pengen pansol di layarnya nggak kelihatan juga bisa, tinggal sembunyiin aja notch areanya jadi gelap kayak gini sob. Ada juga fitur sosial turbo untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp, kayak rekam WhatsApp call, video chat pakai mode cantik, dan fitur-fitur lainnya yang bikin WhatsAppan makin seru sob. Ada mode game yang bikin main game makin asik, karena bisa blokir semua notifikasi dan maksimalin performa HP untuk jalanin game. Tapi tetap bikin kita nggak ketagihan main game. Dan beberapa fitur lainnya yang nggak bisa saya ceritain satu-satu, mending kamu cobain sendiri sob. Kalau buat foto-foto selfie, Infinix Hot 9 ini punya kamera selfie 8MP dan udah ada LED selfie flash untuk foto-foto selfie di kondisi gelap. HP mahal sekalipun jarang loh yang ngasih LED flash buat selfie. Ya, tapi hasil fotonya nggak sewa HP mahal sih. Tapi udah bagus dan jernih untuk kelas harga HP sejutaan. Masih pede lah kalau dipajang di sosial media hasil foto selfie-nya. Dan kalau HP-HP zaman now kameranya banyak, Infinix Hot 9 ini juga punya 16MP AI quad kamera yang diperkuat dengan triple LED flash sob. Yang kalau menurut spesifikasi, komponen kameranya adalah 16MP kamera utama, bukaan lensa f1.8, 2MP depth kamera, dan 2MP makro kamera. Dan satu lagi adalah AI lens. Hasil foto-foto kameranya kayak gini sob, nggak istimewa tapi udah cukup banget. Detailnya dapet, tone warnanya juga cukup bagus. Pokoknya udah bisa diandelin untuk mengabadikan momen-momen di keseharian kamu. Oke, ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Dan ini menggunakan resolusi yang paling maksimal ya, Full HD atau 1080p. Kita nggak bisa ngerubah FPS-nya, jadi apa adanya aja. Dan kualitasnya kayak gini. Ini kondisinya di sini banyak angin ya. Dan kalau untuk kamera depannya kayak gini sob.
kayak gini nih hasil rekaman video dari kamera depannya. Kondisinya di sini agak berangin, jadi kalau ada suara-suara angin wajar ya. Terus juga ini dipegang pakai tangan aja, nggak pakai gimbal, jadi masih kelihatan, masih bergetar. Tapi lumayan lah. Dan secara keseluruhan Infinix Hot 9 ini cocok banget buat kamu yang cari HP bergaya trendy, baterainya lama mati, dan luasnya memori. Tapi dengan performa yang sekedar cukup kalau ngomongin game. Tapi ini udah enak banget sih buat daily usage karena RAM-nya lumayan lega, 4 GB. Tapi nggak pakai tapi-tapi lagi. Segitu aja dulu videonya. Like videonya kalau kamu suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan apa pendapat kamu mengenai Infinix Hot 9 ini? Boleh banget komentar. Dan Bang Tekno pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wis. Menelak. Wah, ini dia. Nggak pakai softcase. Laptop.